Baik, halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ketiga, yaitu terkait Angular Binding dan juga Angular Directive Part pertama. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Nah, ada 4 pembahasan utama. Yang pertama adalah definisi, rekan-rekan, di mana nanti kita akan sedikit membedah ya definisi-definisi dari berbagai komponen, dari berbagai hal yang akan kita terapkan ya dari Angular Binding ini. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang interpolation binding. Nah, ini bagaimana kita melakukan data binding di dalam Angular. Kemudian ada event binding. Dan yang keempat ada pembahasan terkait property binding. Nah, seperti apa binding-binding yang ada di outline ini? Ya, lebih jelasnya nanti kita akan bahas satu persatu melalui serangkaian eh, materi yang ada di pembahasan ketiga kali ini. Nah, pertama, seperti yang sudah disampaikan melalui outline, pertama kita akan buka dengan definisi begitu ya rekan-rekan. Apa definisi dari binding? Nah, binding sendiri itu adalah sebuah konteks ya yang banyak digunakan pada saat kita mengembangkan sebuah website dan berbagai framework yang menggunakan Angular, di mana binding itu merupakan sebuah proses menghubungkan, begitu ya. Jadi proses menghubungkan antara data dengan aplikasi kita. Nah, kalau di dalam UI, rekan-rekan tahu kemarin ada DOM begitu ya. DOM itu adalah komponen sederhananya, seperti button yang kita miliki, teks yang kita miliki, dan berbagai bagian UI ya. Komponen penyusun user interface itu adalah DOM. Nah, sedangkan komponen di dalam Angular ya dan di dalam Ionic Framework gitu kan. Komponen itu merupakan sekumpulan ya, sekumpulan file, sekumpulan komponen yang membentuk sebuah page. Nah, di sana rekan-rekan bisa sudah mengenal tentang HTML-nya, kemudian ada CSS-nya, kemudian ada back-end data yang bisa kita tuliskan di dalam sebuah komponen yang menyusun page. Nah, tujuan dari binding ini nantinya adalah kita akan merelasikan, begitu ya, kita akan menghubungkan antara DOM dengan komponen. Nah, sehingga apa? Sehingga tujuan utama dari binding ini tercapai, yaitu tujuannya adalah ketika terdapat perubahan pada data, nah, terdapat perubahan pada variabel, terdapat perubahan pada sebuah konstan ataupun dynamic variabel di dalam backend kita, maka datanya itu akan otomatis terupdate, akan otomatis berubah di dalam user interface kita. Nah, jadi kata kuncinya di sini rekan-rekan, tujuan utama dari binding itu adalah kita akan memastikan begitu ya bahwa apabila terdapat perubahan data di dalam aplikasi kita, ya, ada perubahan data di back end begitu. Nah, maka nanti perubahan data itu akan otomatis eh, diupdate secara dinamis dan responsif pada user interface kita. Nah, singkatnya konsepnya seperti itu. Saya yakin rekan-rekan nanti akan mendapatkan pemahaman yang lebih banyak ketika kita sudah membahas binding ini secara teknikal ya, secara implementatif nantinya. Baik, nah kemudian ini adalah lanjutan pembahasan terkait binding. Apa yang bisa kita binding begitu ya? Ketika kita berhasil menghubungkan antara DOM dengan komponen, maka apa yang bisa kita dapatkan begitu ya? Benefit apa yang bisa kita dapatkan pada saat berhasil melakukan binding antara DOM dan komponen? Yang pertama, kita bisa menampilkan data, rekan-rekan. Jadi kita bisa menampilkan data yang ada di dalam data model atau variabel begitu ya yang berjalan di back-end engine dari Ionic Framework-nya menuju ke HTML templates secara langsung, secara responsif. Jadi ada perubahan sedikit saja di dalam variabel,
maka nanti di HTML templates-nya juga akan otomatis berubah. Nah, sebagai contoh, rekan-rekan bisa menggunakan display data ini untuk menampilkan nama usernya, atau menampilkan nama produknya, menampilkan harga dari sebuah produk. Nah, biasanya kan kalau di situs-situs berbasis web, data-data ini kan cukup krusial dan penting untuk ditampilkan begitu kan ya rekan-rekan semua. Kemudian yang kedua ada capture user input. Jadi kita bisa mengambil inputan dari user. Jadi misalkan ada user yang menginputkan data melalui text box yang kita punya, begitu ya. Nah, setiap data yang diinputkan oleh user melalui text box itu tadi, kita bisa langsung simpan ke dalam data variabel yang ada di backend tanpa perlu eh, prosedur tambahan. Nah, kalau misalnya di HTML atau PHP dulu, agar supaya datanya tersimpan ke backend kan kita harus tekan tombol submitnya dulu, begitu kan ya rekan-rekan ya. Nah, dengan adanya binding ini, ya capture user input ya, kita bisa capture, kita bisa tangkap setiap input yang diberikan oleh user dan secara otomatis inputnya itu bisa terupdate di dalam aplikasi data kita, di dalam backend aplikasi kita. Nah, sehingga kita tidak perlu melakukan prosedur-prosedur yang panjang untuk mengambil data, sehingga harapannya ini bisa memberikan dampak yang lebih baik ya dalam sisi kecepatan. Jadi kita tinggal inputkan data melalui sistem, kemudian secara otomatis data yang diinputkan itu akan tersimpan ke dalam variabel tanpa perlu kita tekan tombol lagi, karena dia sudah secara otomatis terupdate. Nah, karena kita bisa mengcapture user input dan juga datanya bisa langsung kita display secara otomatis, maka dampak positif ya atau benefit yang bisa kita dapatkan, poin ketiganya yaitu kita bisa menjaga UI-nya itu tetap tersinkron. Nah, jadi sekalipun variabel isi dari sebuah variabel itu berubah, maka kita tidak perlu merefresh tampilannya. Karena otomatis nanti si UI-nya ini akan otomatis melakukan sinkronisasi, menyamakan antara data yang tersimpan di dalam variabel backend begitu ya, secara otomatis akan disinkronisasikan dengan UI-nya. Jadi kita ubah sedikit saja isi dari variabel yang ada di backend, otomatis akan berubah di dalam eh, tampilan UI-nya. Nah, jadi kalau data model ya istilahnya rekan-rekan ya. Jadi kalau di Ionic Framework itu sebutannya bukan back-end tapi data model ya. Jadi bagaimana kita memodelkan data kita. Nah, kemudian di sini ada pembahasan terkait interpolasi. Nah, bagaimana kita menginterpolasikan hasil binding ya. Yang paling sederhana dan paling sering digunakan di dalam form ya, di dalam form ketika kita biasanya punya form untuk input. Nah, biasanya di Angular itu kita sering melakukan display data. Nah, misalkan datanya sudah ada di database begitu ya, atau kita punya sebuah array list. Nah, kita mau ambil data dari array list yang kita punya. Nah, kita mau display. Nah, biasanya kita butuh yang namanya interpolasi. Jadi, memanggil data dari model tadi untuk ditampilkan ke UI. Nah, sejatinya interpolasi di sini tidak hanya terbatas pada properties ya, rekan-rekan ya. Tidak hanya terbatas di variabel pada model kita, tidak hanya terbatas pada properties ya, bahkan kita juga bisa menggunakan expression. Nah, kita bisa memanggil metode ataupun kita bisa melakukan kalkulasi matematik ya di dalam interpolasi ini. Nah, biasanya interpolasi ini dilakukan dengan penanda penggunaan curly braces ya. Kalau di bahasa Indonesia kan curly braces ini adalah kurung kurawal ya. Jadi biasanya kalau tanda-tanda penggunaan interpolasi, ciri-cirinya itu biasanya menggunakan kurung kurawal sebanyak 2 kali untuk pembukaan, kemudian ditutup dengan kurung kurawal tutup 2 kali. Nah, ini sintak umum pada saat kita menggunakan interpolasi. Nah, di mana expression ini nanti dia merupakan referensi dari properti yang akan kita panggil, rekan-rekan. Jadi ini ekspresi ini nanti bisa berupa variabel, bisa berupa perhitungan matematika, bisa berupa metode ya. Ini macam-macam ya. Kita bisa gunakan berbagai hal
di dalam template expression ini. Yang jelas ketika kita mau melakukan interpolasi, interpolation binding begitu, itu harus diawali dengan kurung kurawal dua kali, kemudian baru ekspresinya apa, dan ditutup dengan kurung kurawal tutup sebanyak dua kali juga. Nah, itu sintak umum yang harus kita ingat-ingat ya, karena nanti akan sering kita gunakan ke depannya. Baik. Nah, sebagai contoh implementatif ya agar supaya konsepnya itu tidak hanya sekedar konsep dan sulit untuk dipahami. Jadi kita akan coba untuk langsung mempraktikkan ya rekan-rekan ya. Bagaimana kita melakukan interpolation binding. Nah, kita akan lanjutkan saja proyeknya menggunakan project yang kita gunakan di minggu kedua kemarin. Nah, kemudian nanti kita akan fokus di salah satu UI yaitu list.page.html. Kita akan sedikit memberikan modifikasi di dalamnya. Kita akan tambahkan sebuah caption yang menampilkan tanggal hari ini. Nah, sebagai contoh ini, sebagaimana rekan-rekan bisa amati juga, di dalam halaman list ini kita akan coba tampilkan product list per, nah ini kemudian ada tanggal hari ini itu tanggal berapa. Kalau di PowerPoint ini ditunjukkan tanggal 8 September 2024. Nah, kalau kita coba kita munculkan tanggal hari ini begitu ya. Nah, baik, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan berfokus di list.page.html. Kemudian nanti kita juga akan berfokus di list.page.ts. Kita akan coba bergantian untuk memberikan eh, perubahan atau modifikasi codingnya nanti. Nah, kemudian ini sedikit pro tips. Nah, nanti kita coba akan pakai atau kita akan gunakan ya rekan-rekan ya. Jadi di sini ada beberapa shortcut yang bisa kita gunakan untuk membuat codingan kita itu jadi otomatis rapi. Nah, jadi biar supaya codingan kita itu bisa otomatis rapi, kalau rekan-rekan nanti menggunakan Windows, OS-nya Windows begitu ya, rekan-rekan bisa menggunakan Shift Alt F. Nah, ini otomatis nanti di dalam VS Code itu dia akan membuat codingannya rapi. Tatanannya itu jauh lebih rapi. Kalau rekan-rekan menggunakan macOS, rekan-rekan bisa menggunakan shortcut Shift plus Option plus F. Dan kalau rekan-rekan menggunakan Linux OS, rekan-rekan bisa menekan Ctrl plus Shift plus I. Nah, oke. Agar supaya lebih cepat dan lebih terlihat bagaimana mekanisme interpolation binding ini, kita akan langsung saja coba. Silakan rekan-rekan bisa buka dulu projectnya ya di Visual Studio Code. Kemudian hari ini kita akan berfokus di list. Nah, di pembahasan di minggu kedua, di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membuat sebuah halaman list untuk digunakan di bagian tabs-nya. Nah, kita akan buka hari ini di list.page.html. Nih, silakan rekan-rekan bisa buka list.page.html-nya. Nah, ini adalah codingan yang sudah kita tambahkan di minggu lalu. Otomatis masih menggunakan codingan default ya dari Ionic Framework. Hanya kita tambahkan sebuah button ya di minggu lalu untuk memunculkan si drawer menunya. Oke, kita akan tambahkan codingan di dalam list.page.html. Kita akan tambahkan coding ion list lines full. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuat list di dalam Angular, di dalam Ionic Framework. Nah, ini dia akan membuat semacam list yang lines-nya itu full. Lines full itu artinya dia akan membuat satu layar, panjangnya satu layar. Nah, ini kita akan kopikan saja agar supaya lebih cepat. Nah, rekan-rekan juga bisa langsung copy dari materi yang ada di ULS. Nah, ini akan kita letakkan di dalam ion content. Nah, di dalam ion content kita sudah punya ion header di sini. Kemudian kita beri sedikit jarak dan kita letakkan di bawahnya ion header. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat posisi codingnya mungkin di tempat saya ini sudah cukup rapi, tapi posisi tagnya ini tidak sejajar ya. Nah, ini mungkin kalau rekan-rekan adalah tipe yang ngodingnya clean, tipe yang rapi begitu ya. Nah, mungkin melihat
posisi tag pembuka dan tag penutupnya tidak sejajar ini mungkin kurang nyaman untuk dilihat begitu ya. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan shortcut ya yang sudah disampaikan di slide PPT sebelumnya. Nah, kalau rekan-rekan menggunakan Windows, ini kebetulan saya menggunakan Windows OS, maka kita bisa menekan tombol Shift, Alt, kemudian F. Nah, maka secara otomatis rekan-rekan bisa melihat bahwa codingnya itu akan otomatis dirapikan begitu ya. Nah, ini dia sudah dirapikan, kita simpan terlebih dahulu. Product list per today. Nah, ini kalau kita paksa jalankan, dia akan menyebabkan error rekan-rekan. Nih, saya coba untuk jalankan dulu untuk melihat error yang diproduksi itu seperti apa begitu ya. Agar rekan-rekan juga nanti bisa mengamati kondisi error yang dihasilkan itu seperti apa begitu ya. Nah, sambil menunggu Ionic Serve-nya berjalan dan menampilkan hasil, saya akan kembali ke PowerPoint terlebih dahulu. Nah, ini adalah potongan kode yang kita masukkan ke dalam list.page.html. Ini fungsinya adalah untuk membuat UI seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi untuk kita berikan UI semacam ini di dalam halaman list. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan di list.page.ts. Nah, ini ibaratnya kita nambahkan di bagian modelnya. Ini adalah bagian eh, model atau backend ya. Tapi kalau di Ionic Framework itu lebih populer disebut sebagai data model ya, application model. Saya coba lihat terlebih dahulu. Nah, ini sepertinya masih di serve, masih dalam proses untuk load sync. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini kalau kita jalankan, maka harusnya dia akan menghasilkan error ya, rekan-rekan ya. Kenapa kok error? Karena problematikanya nanti ada di dalam variabel today. Nah, di line 23 punya saya ini, rekan-rekan bisa melihat ya, ini adalah contoh interpolasi. Nah, ini adalah contoh interpolasi di mana kita bisa memanggil variabel yang ada di data model ke dalam UI secara langsung. Jadi kita bisa panggil variabel today. Harusnya nanti variabel today ini kan ada di dalam data model kita. Nah, tapi kita bisa panggil di UI secara langsung dengan syarat kita bisa gunakan kurung kurawal dua kali di bagian pembukanya. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal dua kali juga. Nah, itu syaratnya. Baik, kita coba lihat di bagian aplikasi. Nah, di sini kita mendapatkan error. Keterangannya adalah cannot get slash. Nah, tidak terlihat ya errornya di mana ya rekan-rekan ya. Tapi kalau kita cek di bagian terminal, nah ini juga mungkin bisa mengingatkan kita juga ya. Kalau di bagian aplikasinya tidak tampak errornya apa, rekan-rekan bisa cek terminal. Nah, siapa tahu di terminal ada keterangan error yang bisa membantu kita untuk tracing nih, posisi errornya itu ada di mana. Nah, ini kalau kita lihat errornya ada di property today does not exist on type list page. Nah, ini mungkin kalau rekan-rekan baru pertama kali membaca error ini mungkin membingungkan ya. Tapi maksud dari error ini sebenarnya sederhana yang mengartikan gitu ya, yang menunjukkan bahwa variabel today itu tidak ada di dalam data model list kita. Jadi di dalam data model untuk halaman list ini tidak ditemukan variabel today. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Nah, kita bisa memperbaiki ini dengan cara kita membuka list.page.ts. Nah, nanti kita perlu tambahkan data atau variabel today di dalam list page-nya ini. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini sementara list page saya masih kosong ya, tidak ada variabel bernama today. Nah, maka solusinya kita akan tambahkan variabel today agar supaya error yang muncul di CMD ini bisa kita selesaikan. Nah, kita kembali dulu di bagian PPT tadi. Nah, sebagaimana yang sudah Anda amati di sini, nah kita akan membuat class list page-nya itu uh, importable ya. Oh, secara default sudah export, artinya kita nanti bisa gunakan list page ini di halaman lain. Nah, tugas kita adalah kita tambahkan sebuah variabel. Nah, seperti yang rekan-rekan bisa lihat di sini, dia punya sebuah variabel today. Nah, kita buat ya, kita buat di bagian atas sebagai data member dari class list page. Nah, variabel today
Misalkan kita buat tipenya itu string. Kita buat tipenya string. Nah, kemudian misalkan kita mau isi dengan teks biasa begitu ya. Nah, kita isi dengan teks biasa. Misalkan hari ini tanggal 25 Agustus. Nah, 2026 misalnya. Nah, kita coba isi dengan tanggal hari ini. Nah, today string sama dengan 8 September 2025. Kalau di PPT kita coba isi dengan data yang berbeda. 25, nah seperti ini. 2026 begitu ya. Nah, kemudian di dalam Ionic Framework, di dalam Angular ya, rekan-rekan tidak perlu menutup nilai dari sebuah variabel itu dengan titik koma ya. Titik koma itu sifatnya adalah opsional. Anda berikan tidak masalah, tidak diberikan juga tidak masalah, tidak akan menyebabkan error nantinya. Nah, kita sudah tambahkan today di sini. Kemudian kalau rekan-rekan lihat di dalam CMD sekarang sudah compile successfully, sudah tidak ada error lagi. Dan kalau kita amati di dalam browser, nah ini coba kita lihat. Nah, hasilnya sudah bisa muncul ya aplikasinya, tidak ada error cannot get slash lagi. Dan kalau kita buka list ya di dalam tab list ini, maka akan muncul teks product list per 25 Agustus 2026. Nah, seperti itu. Nah, rekan-rekan bisa ganti tanggalnya ini dengan tanggal yang berbeda ya, sesuaikan saja dengan eh, tanggal hari ini ketika rekan-rekan mencoba. Kemudian kita coba lanjutkan dulu di sini. Nah, eh di sini ada contoh interpolasi bagian kedua, di mana nantinya itu kita akan mencoba untuk interpolasi sebuah metode. Nah, ini atau function ya. Nah, tapi sebelum itu, saya akan tunjukkan terlebih dahulu rekan-rekan, apa sih keuntungan dari penggunaan interpolation binding ini. Nah, kalau seperti yang kita lihat di sini, di aplikasi Ionic kita, ini saya buat di new Windows saja rekan-rekan agar supaya slide PowerPoint kita tidak terganggu. Nah, di dalam aplikasi kita ini, kalau rekan-rekan lihat ya, sesuai dengan teks yang kita sudah letakkan di dalam backend tadi, yaitu 25 Agustus 2026. Ini misalkan saya ubah tanggalnya, teksnya, stringnya ini saya ubah menjadi 25 Agustus 2027. Nah, kemudian saya save. Nah, maka rekan-rekan bisa melihat, nah, tanpa melakukan apapun, begitu ya, hanya mengubah data di bagian data model, kemudian saya simpan, maka di bagian UI rekan-rekan bisa lihat tanggalnya juga berubah menjadi 25 Agustus 2027. Nah, inilah yang disebut binding rekan-rekan. Jadi, apapun data yang ada di dalam aplikasi kita, kalau kita ubah di bagian data modelnya, maka kalau kita gunakan binding, dia akan otomatis mengupdate jika ada perubahan. Nah, ini sangat-sangat handy, sangat-sangat berguna ketika nantinya kita perlu mengakses data dari array list ataupun dari database. Nah, baik. Kita lanjutkan dengan pembahasan interpolasi yang berikutnya, di mana kita akan coba untuk melakukan interpolasi terhadap sebuah metode atau function. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda, rekan-rekan. Di sini bedanya ya antara yang interpolasi terhadap variabel dan interpolasi terhadap metode, bedanya adalah kalau di interpolasi berbasis variabel, rekan-rekan cukup menuliskan nama variabelnya saja. Sedangkan kalau kita mau melakukan interpolasi terhadap metode atau function, maka rekan-rekan perlu menambahkan kurung buka dan kurung tutup. Nah, hanya itu saja bedanya rekan-rekan. Selebihnya sama, tetap harus diawali dengan kurung kurawal dua kali dan ditutup dengan kurung kurawal dua kali. Nah, kemudian di dalamnya ini kita bisa panggil nama metode yang kita miliki. Ini misalkan kalau di list.page.html ya kita ingin memanggil today underscore ind kurung buka kurung tutup. Nah, maka di dalam list.page.ts atau di dalam data model kita wajib ada fungsi bernama today underscore ind kurung buka kurung tutup. Kalau sampai tidak ada,
maka konsekuensinya adalah rekan-rekan akan mendapatkan error yang serupa dengan yang terjadi di variabel today tadi. Nah, oleh karena itu, biasanya rekan-rekan, biasanya prosesnya itu diawali di bagian data modelnya dulu. Jadi kita tambahkan kode programnya di bagian model, baru kemudian kita panggil, baru kemudian kita lakukan interpolation binding di dalam UI-nya. Nah, jadi bukan ngerjakan yang HTML-nya dulu biasanya. Kita biasanya akan mengerjakan bagian list.page.ts-nya terlebih dahulu. Kita buat dulu logika programnya di sana. Kita buat dulu fungsi variabel dan berbagai hal yang mau kita interpolation binding di sana. Baru kemudian kita panggil ke UI-nya. Oke, kita akan coba. Nah, di sini kita akan punya sebuah fungsi today underscore ind, kurung buka, kurung tutup. Tipe outputnya adalah string, ya. Dengan kata lain, nanti metode ini akan mereturn sebuah variabel bertipe string. Jadi tipe outputnya itu wajib dalam bentuk string, tidak boleh selain string, tidak boleh return integer, boolean, dan lain-lain ya, rekan-rekan ya. Wajib dalam bentuk string. Nah, kemudian logika program seperti apa yang ada di dalam fungsi today underscore ind ini? Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia memiliki sebuah variabel bernama current date. Nah, ini adalah nama variabel sifatnya konstan. Jadi kalau nantinya sudah ada isinya, maka tidak bisa kita ubah-ubah lagi, statik ya, tidak bisa kita ganti. Sekali diisi tidak boleh diganti begitu ya. Nah, constant current date sama dengan new date. Nah, ini artinya kita akan isi variabel current date ini dengan new date. Artinya kita akan ambil tanggal hari ini. Nah, kemudian di sini ada const day. Const day ini digunakan untuk memanggil sekarang itu tanggal berapa. Nah, ini nanti outputnya kisaran tanggal 1 sampai 31 rekan-rekan. Karena di kalender Masehi, satu bulan itu kan bisa terdiri dari tanggal 1 sampai maksimum 31 ya, tidak ada tanggal 32 dan seterusnya begitu kan. Nah, untuk mengambil tanggalnya, kita bisa panggil current date. Current date ini adalah variabel yang sudah dideklarasi di bagian atasnya ini. Current date dot get date. Nah, get date ini artinya kita akan ambil tanggalnya sekarang itu tanggal berapa. Kemudian di sini ada const m. Nah, ini adalah variabel untuk menyimpan sekarang itu bulan berapa. Nah, di sini untuk mengambil data bulannya, rekan-rekan bisa gunakan current date dot get month plus satu. Nah, kenapa kok perlu plus satu di sini? Nah, jadi month di dalam JavaScript atau TypeScript begitu ya rekan-rekan, itu tidak dimulai dari bulan satu, tapi bulannya dimulai dari bulan nol. Jadi bulan nol itu Januari, indeks angka bulan nol itu Januari, bulan satu itu Februari, bulan ke berapa ini? Kosong itu Januari ya, 1 Februari, 3 berarti 2 itu Maret ya. Nah, seperti itu. Dan 11 itu adalah Desember, begitu kan. Jadi kan kalau dari 1 sampai bulan 12 gitu kan. Nah, berhubung ini dimulai dari nol, maka Desember itu ada di angka 11. Nah, oleh karena itu, karena di Indonesia itu dimulainya dari bulan satu, tidak ada bulan nol begitu ya di Indonesia ya rekan-rekan ya. Maka di sini kita akan tambahkan satu, kita akan plus satu. Nah, karena kita nanti akan ambil angka bulannya begitu ya. Jadi misalnya nanti 31, eh, tanggalnya 31, bulannya 8 gitu ya. Year-nya itu berapa gitu, 2026 misalnya. Nah, karena kita akan menggunakan angka dari bulannya, maka agar supaya tidak dimulai dari nol, kita akan plus satu ya. Sehingga nanti outputnya bisa bulan 1 sampai bulan 12. Nah, kemudian di sini ada const y. Ini adalah variabel untuk menyimpan tahun. Ya, untuk mengambil tahun yang ada di variabel current date, rekan-rekan bisa panggil dengan cara current date dot get full year. Nah, dengan kita ambil get full year, kita akan bisa mendapatkan tahun sebanyak 4 digit. Nah, kalau get year saja itu rekan-rekan hanya akan mendapatkan 2 digit. Misalkan kalau saat ini 2026, nah rekan-rekan hanya akan mendapatkan 26-nya saja.
Tapi kalau kita gunakan get full year, maka kita bisa mendapatkan 2026. Tahunnya itu dikemas dalam bentuk 4 digit. Baru kemudian kita sudah dapat DMY, D tanggalnya, M itu bulannya, Y itu tahunnya. Maka di sini kita bisa return D, karena ini merupakan string ya rekan-rekan ya, maka kita bisa concate dengan menggunakan tanda plus. Kemudian kita berikan garis pemisah, garis. Nah, ini untuk memisahkan antara tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kita jadikan ini sebagai returnnya. Nah, baru kemudian nanti ketika today IND ini dipanggil, maka otomatis dia akan memunculkan output D plus minus M plus minus Y dalam bentuk string. Baik, kita tambahkan langsung saja di dalam list.page.ts. Nah, rekan-rekan bisa copy paste saja. Kita letakkan di bawahnya konstruktor ya. Karena biasanya kalau di konsep OOP itu kan data member di bagian atas, kemudian ada konstruktor, ada properties atau metode begitu ya. Nah, kita letakkan di bawahnya konstruktor saja, kita letakkan di sini. Nah, jika codingnya dirasa kurang rapi dan rekan-rekan ingin merapikan, sekali lagi rekan-rekan bisa gunakan shortcut Shift Alt F. Nah, ini karena saya punya apa namanya multiple formatter, jadi saya perlu tentukan dulu. Nah, ini saya akan menggunakan formatter yang mana begitu ya. Nah, ini Control Shift Alt F ya. Nah, ini kita configure dulu. Kita akan gunakan punyanya TypeScript. Nah, ini punya saya. Nah, sama fungsionalnya dia akan langsung merapikan codingan kita ya. Jadi di sini metode today IND-nya sudah rapi, antara kurung buka dan kurung tutupnya sudah dibuat rapi sehingga lebih nyaman untuk dilihat. Nah, karena today IND-nya sudah ada di sini, maka selanjutnya adalah kita akan panggil, ya kita akan panggil metode today underscore IND ini ke dalam list.page.html. Nah, kita akan tambahkan di dalam list.page.html. Nah, yang semula hanya memanggil variabel today, nah sekarang kita akan panggil output dari today IND. Jadi di sini kita akan ganti saja. Nama metodenya adalah today underscore IND. Nah, karena kita sedang melakukan binding terhadap metode atau function, maka jangan lupa rekan-rekan tambahkan kurung buka dan kurung tutupnya. Seperti itu. Kemudian rekan-rekan cukup save saja. Setelah di-save, rekan-rekan bisa amati di bagian programnya. Maka di sini saat ini di punya saya terlihat ya product list per 25/8/2026. Nah, ini adalah hasil output yang di-return oleh metode today underscore IND ya. Silakan rekan-rekan bisa coba di codingan masing-masing. Oke, baik. Kita akan coba lanjutkan lagi. Nah, di sini ada sedikit exercise yang rekan-rekan nanti bisa coba ya. Bagaimana caranya Anda mengubah ya bulan yang semula dalam bentuk angka begitu kan, 1, 2 sampai 12. Nah, kita akan ubah menjadi nama bulannya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat apa namanya itu angka bulan yang semula bulan 8 begitu kan, kita ubah menjadi nama bulannya. Misalkan kalau bulan 8 kita panggil menggunakan cara ini, nanti yang keluar adalah Agustus. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa melakukan ini tanpa membutuhkan if atau switch. Nah, sebenarnya bisa pakai if switch ya. Kalau if sama dengan satu gitu kan. Kalau if satu maka Januari gitu kan. If 2 Februari gitu misalnya. Sejatinya kita bisa menggunakan itu. Kita tidak perlu menggunakan if atau switch. Nah, hintnya, ya petunjuknya rekan-rekan bisa menggunakan array. Nah, kemudian dari array yang ada di sini, nanti kita bisa munculkan begitu ya, seperti apa nama bulannya berdasarkan hasil angka bulan yang didapatkan. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan harinya, gitu ya, nama harinya. Nah, kalau di sini contohnya
eh Get Day. Nah, ini rekan-rekan bisa menggunakan Get Day untuk untuk mendapatkan sekarang itu hari apa. Nah, nanti kemudian rekan-rekan tinggal eh, tambahkan sebuah array ya untuk mengkonversi angka yang dihasilkan dari Get Day ini menjadi string. Nah, ini harapannya nanti rekan-rekan bisa menghasilkan bentuk seperti ini ya. Product list per minggu 8 September 2024 nih contohnya gitu ya. Nah, kita langsung coba saja ya rekan-rekan ya untuk exercise satu ini. Bagaimana cara penyelesaian dari contoh yang ada di exercise ini. Jadi yang pertama, kita akan berfokus di dalam list.page.ts. Nah, sejatinya kita akan sedikit melakukan modifikasi di dalam today underscore ind ini. Nah, di sini rekan-rekan akan banyak bermain atau banyak melakukan modifikasi di bagian month-nya. Nah, ini kalau kita lihat, month ini kan saat ini menggunakan angka yang dihasilkan, yang yang berasal dari get month, yang mana nanti outputnya antara angka 0 sampai 11. Nah, cara untuk menampilkan bulannya, rekan-rekan cukup membuat sebuah array ya. Jadi misalkan di sini kita punya array. Nah, misalnya bulan seperti itu ya, bulan. Nah, seperti biasa saja kita buat bulan array. Nah, kita buat bulan kita akan ini tidak perlu ya. Bulan sama dengan misalkan bulan awal itu kan Januari ya. Nah, kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli begitu kan. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kemudian untuk menghasilkan bulannya, maka rekan-rekan bisa sedikit memodifikasi bagian M pada returnnya ini. Kita tinggal panggil saja bulan, ya, kemudian M. Nah, yang bagian M-nya ini kita hilangkan saja plus satunya. Kenapa kita perlu hilangkan plus satunya? Karena kalau tidak kita hilangkan, maka nanti dia akan mereturn 1 sampai 12. Nah, karena ini sudah tidak mereturn 1 sampai 12, maka kita bisa langsung dapatkan angka kisaran 0 sampai 11 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini diambil dari bulannya ini, ya, di mana nanti bulan, kita tinggal ambil saja indeks dari array bulan ini berdasarkan variabel M yang didapatkan dari current date.getMonth. Nah, kemudian sekarang tugas berikutnya adalah bagaimana caranya menampilkan hari. Nah, cara menampilkan hari, misalkan kita buat satu variabel di sini misalkan const hari begitu ya, sama kita akan buat saja dari awal, misalnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kalau di internasional itu awal hari itu dimulai dari Minggu ya, rekan-rekan ya, bukan dari hari Senin. Nah, maka dari itu di bagian harinya gitu ya, kita misalkan tambahkan satu lagi di sini, cons hari ini misalnya gitu ya. Cons hari ini sama dengan hari. Nah, kita bisa ambil dari current date dot get day. Nah, ini untuk mendapatkan angka 0 sampai 6. Jadi kalau 0 itu Minggu, 6 itu adalah Sabtu. Nah, dari situ kita cukup panggil saja di sini hari. Hari indeksnya adalah D ya, kita panggil saja. Ini hari ini. Nah, dari hasil yang kita dapatkan di sini. Dari hasil yang kita dapatkan di variabel baru yang kita buat ini. Hari ini. Nah, current date.getDay, nah ini angka 0 sampai 6. Nah, 0 itu adalah Minggu, 6 adalah Sabtu. Jadi kita tinggal panggil saja. Returnnya ini berdasarkan indeks array yang kita sudah punya di sini, yaitu indeks hari. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba lihat perubahannya seperti apa di dalam aplikasi kita. Nah, kita sudah bisa lihat di sini product list per Selasa Agustus 2026. Oke, ini sepertinya formattingnya masih perlu kita sempurnakan ya. Kita akan buat formattingnya sebagaimana yang ada di slide PPT. Maka setelah kita munculkan hari, di sini kita akan tambahkan tanda koma.
Nah, kemudian di sini kita juga akan tambahkan D-nya ya untuk memberikan tanggal, informasi tanggal hari ini. Nah, oke, kita lihat. Nah, maka hasilnya seperti ini. Product list per Selasa ya 25 Agustus 2026. Nah, ini adalah penyelesaian untuk exercise 1 ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan nanti bisa coba di coding masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait event binding. Nah, jadi kalau tadi kita sudah melakukan binding atau interpolasi terhadap data ataupun metode, nah saat ini kita juga bisa melakukan yang namanya event binding. Nah, event binding itu kalau di dalam Angular memungkinkan rekan-rekan untuk merespon sebuah event. Nah, event itu apa sih gitu ya? Event itu contohnya ketika kita menekan atau mengklik sebuah mouse, kita menekan sebuah huruf di dalam keyboard, dan event-event yang lainnya. Biasanya kan kita kalau membuat sebuah aplikasi, begitu kan, ketika mouse-nya diklik nanti akan terjadi logika pemrograman apa. Nah, itu namanya adalah event. Kita juga bisa melakukan binding terhadap event tersebut. Nah, event binding di dalam Angular menggunakan parenthesis kurung ya. Jadi eventnya itu harus dikemas dalam bentuk dalam kurung. Nah, ini contohnya. Nah, dalam kurung event, nah eventnya ini bisa klik ya, bisa press, key press begitu ya, macam-macam. Nah, eventnya ini rekan-rekan bisa searching dan eksplorasi di Google banyak sekali. Atau kalau mau lebih eksplisit lagi, rekan-rekan bisa cek dokumentasi punyanya Ionic Framework ya. Jadi event apa saja yang bisa dibinding ke dalam template HTML kita. Nah, bentuknya seperti ini. Elemen ini macam-macam ya, bisa ion bisa ion icon, kemudian bisa ion list seperti yang sebelumnya kita sudah coba. Kemudian event ini rekan-rekan bisa eksplorasi ya. Event apa saja yang didukung di dalam Ionic Framework. Kemudian di sini ada expression. Expression itu adalah apa nilai apa yang akan terjadi ketika event ini terjadi. Misalnya seperti yang ada di contoh ini, misalnya ada event yang disematkan dalam sebuah button. Nah, ketika button ini diklik, maka dia akan otomatis memanggil fungsi on button click. Nah, ini contohnya. Jadi kalau button ini diklik, maka dia akan otomatis memanggil fungsi on button click nantinya. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini, rekan-rekan. Satu hal yang perlu rekan-rekan ingat ya, bahwa ketika kita mau menggunakan binding untuk event, rekan-rekan perlu menggunakan kurung buka. Nah, ini sebagai penanda bahwa kita itu sedang melakukan binding klik misalnya, kalau di contoh ini. Nah, baik, kita akan coba langsung ya, agar supaya rekan-rekan juga tidak hanya dapat konsepnya, tapi dapat juga implementasi teknikalnya, begitu ya. Nah, kita akan tambahkan sebuah tombol untuk mundur ke hari sebelumnya. Jadi ini ada previous date gitu ya. Nanti kalau misalnya kita klik tombol ini, dia akan mengubah tanggalnya itu ke hari kemarin. Nah, maka nantinya kita akan sedikit modifikasi di dalam metode today IND agar supaya kita bisa memodifikasi current date ya, tanggal yang dimunculkan itu agar bisa berubah menjadi tanggal kemarin seperti itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang perlu kita lakukan adalah di sini kita akan tambahkan current date ya, sebuah variabel, sebuah data member yang kita gunakan untuk menyimpan hari ini itu hari apa sebagai patokan ya. Jadi kemarin itu kan bisa didasarkan pada hari tertentu. Misalkan kita mau mengakses hari kemarin, maka patokannya adalah hari ini. Gitu ya. Kemarin itu adalah tanggal 24 misalnya, kalau hari ini adalah tanggal 25. Maka hari ini ya, tanggal hari ini itu perlu kita simpan dulu di dalam sebuah variabel. Nah, kita akan buat satu buah data member di sini. Kita beri nama current date. Ini kita letakkan di dalam list.page.ts. Nah, kita buat saja di bawahnya variabel today. Misalnya di sini kita akan panggil current date ya. Ini tipenya adalah
eh, date ya, new date seperti ini rekan-rekan. Nah, ini akan kita pakai untuk menyimpan tanggal hari ini, yaitu tanggal 25 Agustus 2026 pada saat video ini dibuat. Nah, kemudian selanjutnya, karena kita sudah punya current date di sini sebagai sebuah data member, maka current date yang ada di bawah ini perlu kita ubah ya. Kita perlu ubah. Jadi agar supaya tidak ganda begitu ya, agar supaya tidak double, maka current date yang di bawah ini kita akan hapus rekan-rekan. Kita akan menjadikan current date yang ada di atas ini sebagai referensi utama dari hari ini. Nah, kita akan hapus di sini. Nah, maka current date di sini mengalami sedikit error. Nah, agar supaya tidak error, ya, maka rekan-rekan bisa menambahkan this. Kenapa kok tambahkan this? Karena current date di sini saat ini sudah berubah menjadi property atau menjadi sebuah variabel, menjadi data member di situ. Nah, selayaknya di konsep OOP pada umumnya, kalau kita mau mengakses properti variabel dari sebuah class, maka kita perlu tambahkan this. Nah, agar supaya dia merefer pada class yang sedang diambil propertinya. This kita ubah semua menjadi this seperti ini. Nah, maka error-errornya sudah hilang, sudah kita perbaiki. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan binding. Nah, kita akan tambahkan sebuah tombol di dalam HTML. Ya, ini menggunakan ion button. Kita buat ukurannya small saja, size-nya kita set small. Kemudian kita tambahkan event binding click. Jadi ketika tombol ini nantinya diklik, kita akan panggil fungsi go yesterday. Udah ya, jadi go yesterday ini akan dipanggil ketika button yang kita buat ini ditekan. Nah, kemudian buttonnya bisa kita berikan icon. Di sini kita tambahkan ion icon, name-nya chevron back outline. Nah, ini rekan-rekan juga bisa mencari melalui Ionicon ya, terkait apa namanya itu, terkait icon-icon yang bisa kita pakai. Kita tambahkan dulu ion button. Nah, kita tambahkan dulu ion buttonnya ke dalam HTML layout yang kita punya, yaitu di dalam list.page.html. Ini mungkin kita tambahkan saja di dalamnya ion ini ya. Kita tambahkan saja di dalamnya. Oke, kita tambahkan di bawahnya ion text. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, kita rapikan Shift Alt F. Nah, kita tambahkan sebuah ion button di sini. Yang mana kalau ion button ini nantinya diklik, dia akan memanggil fungsi go yesterday. Nah, ini kalau rekan-rekan notice ya, di sini ada error. Error property go yesterday does not exist. Nah, ini artinya kita belum punya fungsi go yesterday. Yang artinya kita perlu tambahkan nanti. Oke, tanpa berlama-lama di sini sudah ada coding Go Yesterday rekan-rekan. Bisa rekan-rekan copy ya. Ini tujuannya apa Go Yesterday ini? Fungsinya adalah untuk membuat begitu ya, membuat tanggal hari ini itu mundur satu hari. Dengan kata lain, kita mau mengubah eh, tanggal yang aktif saat ini itu menjadi tanggal kemarin. Nah, ini rekan-rekan bisa tambahkan Go Yesterday. Nah, kita tambahkan di bawahnya today underscore IND ini. Kita simpan di sini. Kemudian kita rapikan Shift Alt F. Nah, Go Yesterday ini akan dipanggil ketika tombol back-nya diklik. Nah, jadi kita coba, kita lihat dulu. Nah, di dalam Ionic application kita saat ini sudah ada tombol chevron back di sini. Nah, tanggalnya masih tanggal hari ini, yaitu 25 Agustus 2026. Ini kalau kita klik, dia akan mundur menjadi 24 Agustus. Nah, ini kalau sudah berhasil ganti ke hari kemarin, tandanya rekan-rekan sudah berhasil mengimplementasikan event binding pada tombol back ini dengan logika ketika tombolnya diklik, maka harinya akan berubah menjadi hari atau tanggal sebelumnya. Mundur satu hari, begitu ya. Baik, itu dia contoh sederhana untuk event binding. Kita coba membuat sebuah binding terhadap
tanggalnya ya. Kita akan coba tambahkan atau kurangi tanggalnya. Nah, ini macam-macam event yang bisa kita binding di dalam Angular. Ada mouse down, ada mouse up. Ini biasanya dipakai untuk mengcapture apakah mouse buttonnya itu sedang di-press atau dirilis. Nah, ini biasanya cocok untuk fitur-fitur yang berkaitan dengan drag and drop. Kemudian ada mouse move, ini untuk mengcapture apakah ada perubahan dari mouse-nya, apakah ada kita melakukan pemindahan gerak atau tidak. Ada key down, ada key up, ini dipakai untuk eh, mengcapture apakah ada sebuah tombol di keyboard yang sedang ditekan saat ini. Focus blur ini kita bisa set untuk memfokuskan elemen dari UI kita itu ke elemen HTML tertentu ya. Submit itu kalau misalnya ada form submission. Change itu kalau misalkan ada perubahan data. Input ketika user berinteraksi dengan input elemen tertentu, misalkan mengetikkan sesuatu atau mengkopikan sesuatu. Mouse enter, mouse leave ketika mouse-nya itu eh, mengakses sebuah elemen. Ada drag start, kemudian ada scroll, ada resize, load, dan unload. Cukup banyak ya, rekan-rekan bisa mencari lebih lengkap di dokumentasi milik Ionic ya. Baik, kita akan coba lanjutkan di exercise bagian kedua di sini. Nah, kita akan lanjutkan di mana rekan-rekan diminta untuk menambahkan fitur tomorrow ya. Tomorrow itu tombol next ini. Jadi kalau diklik harusnya dia akan pindah ke hari besok. Sedangkan kalau back tadi kan dipakai untuk menampilkan tanggal kemarin. Nah, kemudian untuk ke tombol yang ada di tengah ini adalah tombol reset, yang mana kalau tombol reset ini diklik, nanti harinya, current date-nya itu akan di reset kembali ke hari ini. Nah, ini adalah hasil yang diharapkan. Kita akan coba saja langsung. Dan untuk ikon-ikon yang bisa kita pakai, rekan-rekan bisa menggunakan link ini sebagai referensi pencarian Ionicons-nya. Nah, kita klik dulu. Nah, ini adalah Ionicons. Nah, mungkin kita bisa cari next ya, tombol next. Oh, arrow arrow right mungkin ya. Atau kita bisa cukup tuliskan right begitu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Namanya adalah chevron forward outline ya. Nah, kita akan tambahkan dulu codingnya. Nah, kita pertama akan fokus di pembuatan UI-nya dulu. Kita akan fokus di listpage.html. Kita tambahkan button. Kita kopikan saja dari yang sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan yang now gitu ya, now gitu kan. Ini kita akan buat fungsi now. Now itu untuk hari ini ya rekan-rekan ya, untuk resetnya ya. Nah, atau mungkin reset deh ya, reset, reset begitu ya. Kita buat satu tombol lagi, nanti ion ikonnya kita ganti. Kita buat satu ion button lagi. Nah, ini misalnya go tomorrow ya. Go tomorrow, kemudian ininya kita ubah ion iconnya menjadi chevron forward ya. Kita ubah jadi forward outline. Kemudian untuk yang reset kita ubah jadi sinkron ya. Nah ini dia sync atau boleh juga menggunakan yang ini. Rekan-rekan mau pilih yang mana bebas. Kalau mau sama dengan PPT rasanya kita bisa gunakan yang ini ya. Kita bisa gunakan yang ini. Yang mana ini? Yang sync outline. Nah, kita bisa gunakan ini. Ini rekan-rekan bisa kopikan saja, kemudian diletakkan di dalam ini, name dari ion icon yang reset ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau rekan-rekan lihat ini di punya saya error semua, property reset does not exist ya, property go tomorrow does not exist ya. Jangan panik dulu, ini tandanya kita belum punya fungsi reset dan go tomorrow. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita kembali ke list page.ts. Kita akan buat dua fungsi. Nah, pertama saya akan copy dari go yesterday untuk menghasilkan fungsi go tomorrow. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan ubah jadi go tomorrow.
Go tomorrow ini artinya kita akan tambahkan ya. Jadi kembali ke esok hari dan kemudian kita tambahkan satu lagi fungsi reset. Nah, ini reset. Reset ini isinya adalah kita akan kembalikan this dot current date-nya kita kembalikan ke hari ini, yaitu dengan cara memanggil new date. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti inilah rekan-rekan hasilnya dari list.page.ts. Jadi saat ini kita sudah punya fungsi go tomorrow untuk pergi ke tanggal besok. Kemudian di sini kita juga sudah punya fungsi reset untuk mengembalikan tanggalnya ke hari ini. Nah, kita simpan dulu. Nah, ini dia go tomorrow. Eh, kita coba cek dulu apakah ada kendala di sini. Oh, ini sepertinya punya saya kurang R ya. Jadi R-nya double tomorrow ya rekan-rekan ya. Jadi kita akan cek di list page. Nah, di sini go tomorrow. Set date-nya kita plus satu. Kalau di yesterday di minus satu, maka di go tomorrow kita plus satu. List page.html-nya seperti ini. Kemudian kita akan coba jalankan. Nah, ini R-nya kurang satu ya, sehingga dia tidak sinkron dengan datanya. Maka ini saya tambahkan R. Yap. Dan sekarang sudah sukses. Oke, kita coba lihat. Oh, ini kok bentuknya agak aneh ya. Kita coba cek dulu. Oh, ini forwardnya kurang D. Oh, sepertinya ini terreset ya rekan-rekan ya. Tadi kita coba pakai sync dash outline. Kita coba cek. Nah, ini dia bentuknya. Nah, kalau kita klik tombol kiri, maka ini akan mengubah tanggalnya menjadi hari kemarin. Kemudian kalau kita klik tombol reset, dia akan kembali ke hari ini. Dan kalau kita klik tombol kanan, dia akan maju ke hari besok. Nah, ini seperti ini. Kalau kita klik reset, dia akan kembali ke tanggal hari ini. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Silakan rekan-rekan nanti bisa coba di projectnya masing-masing agar supaya bisa lebih mendapatkan pemahaman ya pada bagian properti event binding. Silakan dicoba. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait property binding. Nah, property binding ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah melakukan variable binding, kemudian kita sudah melakukan function binding, kemudian kita juga sudah melakukan event binding. Nah, kalau sekarang ini kita akan melakukan property binding. Nah, property di sini bukan property milik class-nya, teman-teman ya. Ini bukan properti milik apa namanya itu? Milik data model, tapi ini adalah properti dari HTML elemennya. Nah, jadi property binding di sini adalah konsep dasar dari Angular yang memungkinkan kita untuk melakukan binding dari properti sebuah elemen HTML. Nah, contohnya di sini rekan-rekan bisa lihat ya. Ini ada IMG. IMG itu kan biasanya punya properti SRC. Nah, agar supaya kita bisa mengubah nilai dari properti SRC ini melalui variabel atau data yang ada di data model kita, di backend kita, maka kita bisa menggunakan yang namanya property binding. Sintaksnya adalah pasti diawali dengan kurung siku. Kurung siku, kemudian binding targetnya apa? Properti yang mau kita binding itu apa? Kemudian di sini kita bisa isi dengan variabelnya ya. Misalkan mau diisi dengan variabel apa misalnya. Diambil dari variabel yang ada di dalam data model kita misalnya. Nah, SRC di sini adalah binding targetnya yang artinya kita nantinya itu akan mengubah nilai dari properti SRC miliknya tag IMG. Kemudian IMG URL ini adalah binding expression. Dia akan merefer ke properti image URL yang ada di dalam komponen atau di backend kita. Oke, sebagai contoh, kita akan membuat sebuah list produk yang muncul pada 5 hari terakhir. Nah, kemudian kita akan coba untuk disable.
tombol yesterday ya kalau sudah diklik sebanyak 5 kali. Nah, ini rekan-rekan bisa tambahkan sebuah ion button di yesterday. Nah, ini kita akan tambahkan sebuah properti. Dia akan terdisable secara otomatis apabila sudah melewati 5 hari. Jadi dengan kata lain, eh, mundur itu hanya bisa 5 hari ke belakang ya, tidak bisa melebihi 5 hari ke belakang. Jadi properti disable-nya ini kita lakukan binding berdasarkan variable is 5 days ago. Nah, maka karena kita akan melakukan property binding, pertama-tama yang harus rekan-rekan siapkan adalah variable is 5 days ago. Nah, ini yang akan dipakai untuk binding dengan property disable-nya ion button. Kita akan buat dulu is 5 days ago. Defaultnya kita set false. Nah, kita tambahkan di dalam list.page.ts. Kita tambahkan di bawahnya current date is 5 days ago. Nah, ini boolean ya. Kita set nilai awalnya itu adalah false. Nah, seperti ini. Kemudian is 5 days ago sama dengan false. Kemudian kita coba cek number kliknya ya. Number kliknya itu untuk mendeteksi kita sudah klik tombol yesterday-nya itu berapa kali. Kalau lima hari ya dibatasi 5 hari yang lalu, maka kita akan batasi hanya sampai 5. Kalau sudah sama dengan 5, maka variable is 5 days ago-nya kita ubah menjadi true ya. Oke, kita akan sedikit lakukan modifikasi di dalam fungsi GoYesterday. Nah, ini dia kita kembali ke GoYesterday. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah setiap kali fungsi GoYesterday ini dipanggil, ya dengan kata lain, setiap kali tombol yesterday-nya diklik, maka this dot um, number click ya. Tadi kita belum tambahkan number click ya. Kita tambahkan dulu variabelnya. Nah, ini number click. Number click. Nah, kita set 0 awalnya. Nah, maka setiap kali Go Yesterday-nya diakses, kita akan buat number click-nya plus plus. Nah, ini. Kemudian number click-nya plus plus, kita tambahkan if ya. Kita tambahkan if sederhana. If this dot number click sama dengan 5, maka di sini kita tambahkan this langsung saja mungkin ya. This dot is 5 days ago sama dengan true. Nah, seperti ini. Jadi kalau jumlah kliknya itu sudah sama dengan 5, maka is 5 days ago-nya akan berubah jadi true. Nah, maka kalau nilainya true, maka nanti di sini di dalam ion button yesterday-nya ini disable-nya akan berubah menjadi true. Oke, kita akan tambahkan di dalam go yesterday di sini. Nah, tadi sintaknya adalah kurung siku disable. Nah, seperti itu. Kemudian kita binding dengan variabel is, oke, sebentar, is 5 days ago. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah kalau kita klik tombolnya ini 5 kali, ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka seperti yang rekan-rekan bisa amati di sini, tombol yesterday-nya sekarang menjadi tidak bisa dipakai. Jadi ini tidak bisa diklik ya, karena sudah terdisable. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini perlu kita lengkapi ya. Kalau misalnya kita klik reset ya, kalau kita klik reset date-nya, maka number kliknya mungkin bisa kita kembalikan menjadi 0 ya, agar supaya nanti disable-nya bisa aktif kembali. Nah, ini dia ada exercise ketiga, di mana rekan-rekan akan diminta untuk menambahkan property disable pada tombol tomorrow. Kalau sebelumnya kita sudah tambah di yesterday. Nah, sekarang Anda diminta untuk melengkapi property disable di dalam tombol tomorrow yang dibatasi hanya sampai 5 hari ke depan. Nah, kemudian Anda bisa tambahkan disabled is false ketika reset buttonnya diklik ya. Jadi kalau kita sudah klik tombol reset, maka disable-nya akan berubah jadi false. Kemudian reset number kliknya menjadi 0 ya. Ini agar supaya nanti disable-nya bisa aktif lagi gitu kan. Kalau sudah di reset ke hari ini kan harusnya bisa kita majukan lagi ke 5 hari ke depan atau mundur ke 5 hari ke belakang. Kita langsung saja eksekusi rekan-rekan.
Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Yang harus kita lakukan di sini pertama-tama adalah kita tambahkan di dalamnya Go Tomorrow ini adalah disabled is 5 days ahead misalnya gitu ya. Is 5 days ahead. Nah, nanti kita akan tambahkan di dalamnya list.page.ts. Nah, ini kita akan buat is di bawahnya is 5 days ago ya. Kita akan buat is 5 days ahead. Nah, ini kita tambahkan is 5 days ahead. Nah, sama ya, Boolean juga kita buat tipe awalnya value-nya adalah false. Kemudian kalau go tomorrow diklik sebanyak 5 kali, nah ini ya, nah ini mungkin saya akan buat variabel yang berbeda aja. Number click, number click Tom, ini untuk yang tomorrow ya. Nah ini saya set 0. Nah, kalau yang number click yang awal itu dipakainya untuk yang yesterday, kalau yang sekarang kita akan gunakan yang number click tom untuk khusus yang tomorrow. Nah, maka ketika go tomorrow-nya ini diklik ya, ditekan atau fungsi ini diakses, maka kita akan update this dot number click tom plus plus. Dia akan bertambah. Dan kita tinggal tambahkan pengecekan lagi if this dot number click number, oh sebentar, ini saya ada typo ya rekan-rekan ya. Number klik ini bukan I tapi ini adalah L ya. Klik tom. Nah ini number klik tom. Jadi kalau this dot number klik tom sama dengan 5 maka 5 days ahead-nya kita set jadi true. Sedangkan kalau resetnya dipanggil, maka di sini kita perlu lengkapi lagi ya. This dot is 5 days ago-nya kita set jadi false. This dot is 5 days ahead-nya kita juga juga ubah jadi false. Kemudian this dot number kliknya kita set sama dengan 0, di reset begitu ya. Kemudian number klik tomnya juga kita reset menjadi 0. Nah, seperti itu. Maka selanjutnya kita coba untuk lihat ya hasil hasilnya bagaimana. Sekarang tanggal 25 saya reset dulu. Kemudian saya akan coba mundur sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka tombol disable-nya ini akan eh, deactivate ya, akan terdisable. Saya reset lagi. Kalau saya maju sebanyak 5 hari ke depan, tombol forward-nya juga akan reset ya. Nah, dia akan terdisable juga. Nah, kalau kita klik reset, maka tombolnya yang semula sudah terdisable sekarang sudah berubah lagi menjadi enabled. Seperti itu. Silakan dicoba rekan-rekan di coding masing-masing ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan terkait binding dengan sebuah objek. Ya, objek ini adalah sebuah misalkan kalau di sini nanti kita akan buat sebuah interface ya. Nah, ini macam-macam nanti objeknya itu bisa objek of class ya, yang bisa kita ambil dari database ataupun dari array. Nah, misalkan kita akan membuat sebuah objek untuk menyimpan produk ya. Key dari produk ini ada product name, ada product date, dan ada product price. Nah, kemudian kita akan coba membuat interface-nya untuk menyimpan data sementara dari produknya. Nah, ini adalah interface kita akan tambahkan nanti. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita kopikan saja, kemudian kita letakkan di dalamnya list.page.ts. Nah, kita simpan saja di dalam eh, interface produk ya. Kita letakkan di bagian atas setelah import rekan-rekan. Jadi kita letakkan di bawahnya import ini atau di atasnya dekorator komponen. Kita letakkan di sini. Kemudian kita bisa rapikan sedikit. Nah, ini adalah interface untuk produknya. Dan selanjutnya interface produk ini akan kita isi di dalamnya list.page.ts dengan sebuah produk. Misalnya di sini ada produk iPhone 14, kemudian ada tanggalnya, kemudian ada price-nya ya. Kita tambahkan dulu. Kita bisa tambahkan itu di dalam bagian data member ini ya, di atasnya constructor.
Nah, kita rapikan dulu, Shift Alt F. Nah, sekarang produknya sudah terisi dengan data iPhone 14. Oke, maka selanjutnya apa yang akan kita lakukan di sini? Nah, kita akan coba binding rekan-rekan. Kita akan coba tampilkan ya objek dari produk yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita akan munculkan nama produknya, kemudian harganya, begitu ya. Kita akan coba ambil data berdasarkan data produk yang sudah kita buat di dalam model data kita ini. Caranya rekan-rekan bisa tambahkan ion item. Nah, ion item sama seperti yang sebelumnya, ion item kemudian ada ion text-nya. Kita akan panggil product name. Nah, untuk melakukan interpolation binding dari objek, rekan-rekan bisa memanggil nama variabelnya tadi. Misalkan nama variabel interface-nya itu tadi kan produk ya. Ini kalau kita lihat di sini namanya produk, tipenya adalah interface produk gitu kan. Kemudian dia punya beberapa key, ada product name, ada product date, ada product price. Nah, untuk memanggil product name, nanti rekan-rekan bisa panggil dengan cara product, ya, nama ini, nama variabelnya product dot product name. Itu akan memanggil namanya. Kalau rekan-rekan mau ambil price-nya, harganya, maka rekan-rekan bisa panggil dengan cara product dot product price. Nah, oleh karena itu di sini rekan-rekan bisa amati product name, product dot product name. Ya. Product price, product dot product price. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja bagian yang diwarnai merah. Kita tambahkan di dalam list.page HTML. Kita taruh di dalamnya ion content. Tepatnya di dalam ini ya, di bawahnya ion item ini ya. Kita buat di sini ion item baru. Kemudian kita rapikan sedikit menggunakan Shift Alt F dan kita simpan dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa di dalam aplikasi kita. Nah, hasilnya sebagaimana yang muncul di layar ini ya. Ada baris baru, isinya adalah produk name iPhone 14. Kemudian ada produk price, di sini harga dari produk yang kita miliki. Nah, ini juga binding rekan-rekan. Jadi kalau misalnya di dalam model data ini saya melakukan perubahan data, misalnya di sini saya ubah jadi Apple iPhone begitu ya, iPhone 14. Nah, ini kan ada perubahan teks di sini. Maka karena dia menggunakan bindingnya Angular, dia otomatis akan terupdate juga. Nah, ini dia keuntungan dari eh, binding ya, rekan-rekan ya. Oke, silakan rekan-rekan coba juga di coding masing-masing. Berikutnya, kita akan masuk ke exercise yang keberapa ini? Exercise yang keempat ya. Exercise 4 kita akan coba. Nah, kita diminta untuk menambahkan quantity, jumlah ya, quantity, yang mana kuantitinya ini bisa dijumlahkan, bisa ditambahkan, dan bisa dikurangi. Jadi ibaratnya kalau rekan-rekan belanja di e-commerce ya, itu kan biasanya kuantitinya bisa ditambah, bisa dikurangi gitu kan, jumlah item yang mau kita beli itu berapa gitu. Nah, setiap kali tombol kurangi dan jumlah itu ditekan, nah dia akan memproses kalkulasi perhitungan totalnya, di mana total itu akan diperoleh dari hasil perkalian antara harga barang dikali kuantitas. Nah, minimum kuantitinya adalah 0 dan maksimum kuantitinya adalah 10 ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa tambahkan apa namanya itu, tambahkan pengecekan nantinya. Nah, hasilnya seperti ini yang diharapkan. Oke, kita akan coba saja eksekusi ini di dalam program kita ya. Nah, total amount kita akan lakukan penambahan fitur quantity dan total amount-nya dulu. Nah, ini kita akan tambahkan dulu quantity kemudian total amount ya. Pertama, saya akan tambahkan di HTML-nya dulu. Nah, kita akan tambahkan dua buah ion item. Nah, kita kopikan saja dari yang atas. Nah, kita tambahkan dua ya. Yang atas ini akan kita ubah menjadi quantity. Nah, ini produk price-nya saya ubah menjadi quantity.
Nah, kemudian kuantitinya itu akan diapit oleh dua buah tombol ya. Nah, di sini quantity kita akan tambahkan ion button. Nah, ini rekan-rekan juga diperbolehkan untuk copy saja ya dari yang bagian sebelumnya itu yang ada tanggal hari kemarin, besok dan juga hari ini. Nah, ini kita bisa kopikan saja, kita letakkan di sini. Kita rapikan sedikit. Nah, ion button. Nah, cuman bedanya dia tidak panggil go tomorrow ya. Mungkin ini saya beri nama decrease begitu ya. Kita kurangi. Nah, ini disablednya adalah eh, less is zero gitu ya. Is zero. Nah, mungkin kalau nol kan sudah tidak boleh apa namanya tidak boleh berkurang gitu kan. Nah, kita coba menggunakan icon minus ya. Kita cari dulu iconnya kita cari di Ionicons minus ya. Apakah ada? Ah, ini dia. Ini saya akan pakai remove outline. Nah, ini namanya kita ubah di dalam icon name-nya menjadi remove outline. Kemudian ada angkanya. Nah, di sini berarti kita perlu apa ini? Kita coba lihat seperti apa di PPT slide-nya. Oh, angka biasa ya. Kita akan buat saja ion, ya kita buat saja dalam bentuk biasa ya, rekan-rekan ya. Jadi di sini kita panggil saja langsung, misalnya KTY. Nah, seperti itu. Berarti nanti kita perlu membuat KTY di dalam apa data model kita ya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi ion button untuk fitur tambah ya, increase. Oke, ini ada increase, kemudian ininya adalah berapa tadi maksimumnya? Maksimum adalah 10 ya. Jadi ini kita tambahkan jadi is 10 begitu. Nah, kemudian ikonnya kita ubah juga menjadi icon tambah. Nah, mungkin add ya. Nah, ini dia. Add outline. Jadi kita cukup ganti remove ini menjadi add. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan selesaikan perkara data model kita. Kita punya is 10, is 0, kemudian ada decrease dan increase ya. Ini kita buat dulu semuanya. Pertama kita butuh is 0. Nah, ini boolean. Nah, ini kita buat dulu. Kemudian ada is 10 juga. Ini boolean ya. Awalnya kita set dulu false. Kemudian eh kita set KTY ya. KTY itu tipenya adalah number. Kita set 0. Kemudian kita perlu membuat fungsi increase dan decrease ya. Nah, increase kita buka seperti ini increase. Kemudian kita buat juga yang decrease ya. Decrease. Nah, seperti ini. Nah, kita buat increase itu artinya kuantitinya ya kuantitinya akan di plus plus ya kan kita panggil dengan cara this dot kty kemudian plus plus begitu kan sedangkan kalau decrease itu this dot kty minus minus begitu kan nah kemudian kita cek if ya kuantitinya sama dengan 10 maka is 10-nya kita set jadi true ya. Nah, kemudian kalau KTY-nya itu apa namanya? Kalau kuantitinya itu nanti kita tambah dan ternyata sudah sama dengan 10, maka kuantitinya akan is 10-nya akan berubah menjadi true ya, sehingga dia akan terdisable. Sedangkan untuk decrease di sini kita tambahkan juga if ya. Jadi kalau kuantitinya sama dengan 0, maka is nolnya true begitu ya. Apa namanya is nolnya akan true dan akan ter enabled ya, akan terdisabled ya. Nah, maka di sini juga kita akan cek ya. Jadi kalau di increase itu kan eh, misalkan semula sudah 0 itu kan jadi terdecrease ya. Decrease tombol decrease-nya akan menjadi terdisabled.
Maka kalau misalnya if kita tambahkan lagi satu, kalau kuantitinya lebih besar dari nol, maka is nolnya akan berubah jadi false. Jadi agar tombol minusnya itu bisa diklik lagi. Begitu juga dengan yang bagian decrease. Jadi kalau kuantitinya itu lebih kecil dari 10, maka is 10-nya kita set false. Gitu ya. Oke, kemudian di dalam ion itemnya kita set sedemikian rupa, disabled is 0, kalau 0 maka terdisabled, kalau is 10 maka terdisabled juga. Kita coba lihat, nah ini 0 ya, kita kurangi, wah ini masih bisa minus 1 nih. Nah ini mungkin ada hal yang perlu kita, apa namanya, kita perbaiki ya. Disabled itu is 0, maka harusnya karena di awal itu jumlah apa namanya jumlah quantity numbernya 0, maka di sini is 10-nya kita set true ya. Karena di awal-awal itu sudah pasti true, begitu kan? Nah, maka kan nggak mungkin ya dia bisa berkurang gitu ya. Baru kita coba tambahkan. Nah, kalau sudah ditambah kuantitinya 1, maka minusnya bisa diklik lagi. Tapi kalau dia sudah kembali ke 0, maka terdisable lagi. Kita cek sampai 10 maksimal. Nah, ketika 10 maka tombol max-nya tidak bisa diklik lagi. Add-nya tidak bisa kita pakai. Dan kalau kita decrease, baru dia bisa dipakai lagi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan totalnya ya. Kita tambahkan bagian total di sini untuk menampilkan total amount. Maka kita modifikasi dulu di bagian list page HTML lagi. Nah, ini yang semula masih tertulis product price, kita ganti menjadi total amount. Nah, ini dia RP. Nah, itu dia. Kemudian kita ambil dari product price ya dikali product price dikali dengan kuantitinya ya. Jadi kita ubah dengan hasil product price dikali quantity. Jadi binding ini juga bisa untuk mathematical expression ya kan, ya kan. Jadi kita bisa langsung melakukan fungsi matematika di dalam bindingnya. Jadi misalkan kita mau mengalihkan product price dengan quantity untuk mendapatkan total amount, ya tidak masalah ya. Kita letakkan di dalam interpolation bindingnya ini. Kita simpan dulu, kemudian kita coba lihat hasilnya di aplikasi kita. Kalau kita ubah jadi satu, maka total lomonnya adalah 14 juta. Kalau beli dua, maka otomatis berubah jadi 28 juta. Nah, kalau beli 10, maka 140 juta ya. Nah, seperti ini. Nah, rekan-rekan nanti bisa coba ya di coding masing-masing. Kalau ada kesulitan, mungkin nanti bisa melihat dari video yang sudah disediakan ini. Dan kalau memang masih ada kesulitan lagi, rekan-rekan bisa menyampaikan pertanyaan melalui grup seperti itu. Nah, kemudian untuk deadline dari exercise ya. Jadi nanti exercise-nya silakan rekan-rekan kumpulkan melalui ULS. Nah, silakan dikerjakan, dicoba, kemudian di save begitu ya. Dan setelah itu exercise-nya silakan rekan-rekan kumpulkan melalui ULS. Saya akan berikan deadline nantinya. Yang perlu dikumpulkan adalah folder SRC-nya saja dengan format penamaan class underscore nrp underscore week 3 dot zip. Ya, ini sebagai contoh misalnya KPA 111222 ini adalah NRP-nya underscore week 3 ini sesuai format ya week 3 dot zip. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya melalui ULS ya sebelum deadline yang ditentukan. Sekian untuk video pembelajaran kita di pembelajaran ketiga ini. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.